Halo, saya Alfi. Kali ini saya akan menerangkan tentang konseling realitas. Apa itu konseling realitas? Ialah suatu sistem yang difokuskan kepada tingkah laku sekarang. Terapi berfungsi sebagai guru dan model serta mengkonfrontasikan klien dengan cara-cara yang bisa membantu menghadapi kenyataan dan memahami kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Inti terapi realitas adalah menerima tanggung jawab pribadi yang dipersamakan dengan kesehatan mental. Terapi realitas yang mengurangkan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk membantu orang-orang dalam mencapai sesuatu identitas keberhasilan dapat diterapkan pada psikoterapi, konseling, pekerjaan, kerja kelompok, konseling perkawinan, pengelolaan lembaga, dan perkembangan masyarakat. Terapi realitas meraih popularitas di kalangan konselor sekolah, para guru dan pimpinan sekolah dasar dan menengah, dan para pekerja rehabilitas. Selanjutnya ada perkembangan konseling realita itu sendiri. Konseling realita atau realita konseling atau reality terapi dikembangkan oleh William Glasser pada tahun 1960-an sebagai reaksi penolakan terhadap konsep-konsep dalam konseling psikoanalisa. Glasser memandang psikoanalisa sebagai suatu model perlakuan yang kurang memuaskan, kurang efektif, dan oleh karena itu ia termotivasi untuk memodifikasi konsep-konsep psikoanalisa dan mengembangkan pemikirannya serta berdasarkan pengalaman hidup dan pengalaman klinisnya. Dan sini ada profil William Glasser. Glasser lahir pada tahun 1925 di Ohio, Amerika Serikat. Pada awal karirnya, Glasser adalah seorang insinyur kimia yang kemudian beralih ke bidang medis dan beralih gelar dokter pada tahun 1953 dari Case Western Reserve University. Setelah itu, Glasser berlatih di bidang psikoterapi di Veterans Administration Center dan di University of California. Konseling realita dikembangkan oleh Glasser atas dasar pengalaman dalam praktek klinisnya antara 1956 sampai 1967. Pengalaman kehidupannya pada masa kanak-kanak yang keras dan cenderung tidak menyenangkan juga memenuhi pandangan teoretiknya, khususnya tentang penekanan pada pentingnya tanggung jawab pribadi, tidak merugikan orang lain, dan hubungan perkawinan. Seperti dikemukakan oleh Glasser sendiri 1998, ayah dan ibunya menerapkan pendidikan yang keras dan otoriter terhadap dirinya, oleh karenanya ia tidak rukun dengan mereka. Selanjutnya ada tujuan konseling itu sendiri. Tujuan utama pendekatan konseling ini untuk membantu menghubungkan, connect, atau menghubungkan ulang, reconnect, klien dengan orang lain yang mereka pilih untuk mendasari kualitas hidupnya. Di samping itu, konseling realitas juga bertujuan untuk membantu klien belajar memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih baik, yang meliputi kebutuhan mencintai dan dicintai, kekuasaan dan berprestasi, kebebasan atau independen, serta kebutuhan untuk senang, sehingga mereka mampu mengembangkan identitas aslinya. Ada teknik konseling. Konseling realita menggunakan banyak teknik untuk mencapai tujuan-tujuan konseling, khususnya teknik-teknik yang berperspektif konseling berperilaku seperti yang telah dikemukakan. Teori konseling realita memiliki beberapa teknik tersendiri, yaitu yang pertama ada memperkuat tingkah laku. Shaping adalah metode pengajaran tingkah laku dengan terus-menerus melakukan aproximasi dan membuat rantai hubungan. Behavioral connect. Syarat mutlak untuk menetapkan kontrak behavioral adalah batasan untuk cermat mengenai masalah konseli, situasi di mana hal itu diekspresikan, dan kesediaan konseling untuk mencoba prosedur itu.
Assertive training dapat diterapkan pada situasi-situasi interpersonal di mana individu yang mampu kesulitan perasaan atau tepat untuk menyatakannya. Yang kedua ada modeling. Modeling digunakan untuk tujuan mempelajari tingkah laku baru, memperlemah atau memperkuat tingkah laku yang siap dipelajari, dan memperlancar respon. Di sini ada proses mediasi. Proses mediasi melibatkan atensi, retensi, reproduksi motorik atau insentif. Selanjutnya ada life model dan symbolic model. Life model artinya model hidup, dan symbolic model adalah tingkah laku model ditunjukkan melalui film, video, dan media rekam lainnya. Selanjutnya ada behavior rehearsal, dilakukan dalam suasana yang mirip dengan lingkungan nyata konseling. Yang selanjutnya ada cognitive restructuring, proses penemukan dan menilai kognisi seseorang, memahami dampak negatif pemikiran tertentu terhadap tingkah laku, dan belajar mengganti kognisi tersebut dengan pemikiran yang lebih realistis dan cocok. Dan terakhir ada convert reinforcement, yaitu memakai imaji untuk menghadiahi diri sendiri. Yang ketiga ada metafor. Konseling menggunakan teknik ini sebagai senyuman, image, analogi, dan anekdot untuk memberi konselor suatu pesan penting dalam cara yang efektif. Konselor juga mendengarkan dan menggunakan metafor untuk ditampilkan diri konseli. Yang keempat ada hubungan. Menggunakan hubungan sebagai bagian yang esensial dalam proses terapeutik. Hubungan ini harus memperlihatkan upaya menuju perubahan, menyenangkan, positif, tidak menilai, dan mendorong kesadaran konseli. Yang kelima ada pertanyaan. Konselor menekankan evaluasi dalam perilaku total. Asesmen harus berasal dari konseling tersendiri. Konselor tidak mengatakan apa yang harus dilakukan konseli, tapi menggunakan pertanyaan yang struktur dengan baik untuk membantu konseling menilai hidupnya dan kemudian merumuskan perilaku-perilaku yang perlu dan tidak perlu diubah. Yang keenam ada intervensi paradoks. Terinspirasi oleh Frege, pendiri konseling Grassroots. Grassroots menggunakan paradoks untuk mendorong konseling menerima tanggung jawab bagi perilakunya sendiri. Intervensi paradoksial ini memiliki dua bentuk, variable atau reframe dan paradoxical restriction. Yang ketujuh ada perkembangan keterampilan. Konselor perlu membantu konseling mengembangkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginan dalam cara yang bertanggung jawab. Konselor dapat mengajar konseling tentang berbagai keterampilan seperti perilaku, asertif, berpikir rasional, dan membuat rencana. Yang kedelapan ada adiksi positif. Menurut Graeser, merupakan teknik yang digunakan untuk menurunkan berbagai bentuk perilaku negatif dengan cara memberikan kesiapan atau kekuatan mental, kreativitas, energi, dan keyakinan. Contoh, mendorong olahraga yang teratur, menulis jurnal, bermain musik, yoga, dan meditasi. Yang kesembilan ada menggunakan kata kerja. Dimaksudkan untuk membantu konseli agar mampu mengendalikan hidup mereka sendiri dan membuat pilihan perilaku total yang positif. Daripada mendeskripsikan konseli dengan kata-kata marah, depresi, fobia, atau cemas, konselor perlu menggunakan kata memarahi, mendepresikan, memfobiakan, atau mencemaskan. Ini mengaplikasikan bahwa emosi tersebut bukan merupakan keadaan yang mati, tetapi bentuk tindakan yang dapat diubah. Dan terakhir ada konsekuensi natural. Konselor harus memiliki keyakinan bahwa konseli dapat bertanggung jawab dan karena itu dapat menerima konsekuensi dari perilakunya. Konselor tidak perlu menerima permintaan maaf ketika konseli membuat kesalahan, tetapi juga tidak memberikan sanksi.
Alih-alih konselor lebih memusatkan pada perilaku salah atau perilaku lain yang dapat membantu perbedaan, sehingga konselor tidak perlu mengalami konsekuensi negatif dari perilakunya yang tidak bertanggung jawab.